Oke, kita mulai aja lah ya sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum pada datang, yang belum pada join. Oke, halo semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Halo Kakak Eka. Halo. Oke, kita mau seperti biasa kita mau menyanyikan lagu pertama. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh. Ada yang tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari Ayo. Minggu. Hari Minggu Hari hari Minggu. Valentine. Ya, Hari itu dia. Valentine. Hari Valentine. Berarti hari Valentine itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Hari kasih sayang. Kasih sayang. Hari kasih sayang, bener Hari kasih banget. sayang. Nah, karena hari ini hari kasih sayang atau hari Valentine, jadi kita nyanyi lagunya, lagu-lagu tentang kasih sayang Tuhan sama kita dan kita juga harus eh, sayang sama Tuhan balik gitu. Oke, mantap. Oke. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau pimpin doa gak? Ada gak nih? Ayo, ayo. Ada yang mau ini gak nih? Relawan gitu. Nunjuk diri sendiri, saya mau gitu. Ya masa nggak ada sih? Biasanya pada semangat nih. Iya nih. Heeh. Masa hari ini nggak ada sih? Padahal hari ini hari Valentine loh. Ayo. Atau aku minta eh Michelle deh, Michelle pimpin doa ya. Michelle pimpin doa bisa ya? Ayo Sel, cepet Sel. Michelle gimana? Kayaknya malu-malu deh Kak Nia deh. Oke lah, oke. Mungkin lain kali lah ya kita Michelle boleh pimpin doa lain kali. Sekarang siapa ya? Atau Harrison mau pimpin doa? Enggak. Oke, ya udah. Ya udah aku deh yang pimpin doa ya. Ayo kita semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati agar ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan berkati juga untuk kami semua agar kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, oke. Kita masuk ke lagu pertama ya. Lagu pertama ini temanya udah pasti tentang kasih sayang karena kita kan tahu hari ini hari Valentine ya. Oke, kita nyanyikan lagu pertama. Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah tahu kan lagunya? Oke, kita nyanyi lagu itu ya. Musik. Sambil goyang kanan kiri ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tolong dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
mantap sekali. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah nyanyiin lagu tentang kasih Yesus seberapa indah gitu kan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang gitu kan. Berarti kasih Yesus tuh indah banget ya. Lanjut. Nah, karena Yesus tuh kasihnya udah indah banget buat kita gitu. Kita juga harus membalas dong. Masa jadinya sebelah tangan dong. Jadinya maksudnya Tuhan Yesus doang yang sayang sama kita tapi kita nggak sayang sama Tuhan. Kan ini hari Valentine, kita harus saling mengasihi gitu. Nah, lagu selanjutnya karena kita harus membalas kasih sayangnya Tuhan sama kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Oke? Masih pada ingat kan lagunya? Musik. Terakhir sekali lagi kita nyanyiin dari awal. Mantap. Oke deh. Lanjut, kayaknya daripada capek lah ya, kita udah nyanyi-nyanyi, udah gerak-gerak. Cukup lah ya untuk hari ini kita nyanyi-nyanyinya. Next, kita mau mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Senja. Yeay, kasih tepuk tangan dong buat Kak Senja. Silakan Kak Senja. Halo adik-adik, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran ya? Oke, nah kita mau mulai firman Tuhan, dengerin firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita dan dengan setulus hati. Saat ini, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan, tolong juga Kakak Senja yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin boleh menyampaikan dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kami kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kakak Senja mau cerita tentang orang yang sakit. Nah, adik-adik siapa yang di sini pernah sakit? Ayo, boleh angkat tangan. Siapa yang pernah sakit ya? Aku sakit. Semuanya pernah lah. Pernah sakit ya? Oke. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengalami sakit yang bisa menular? Apa ya sakit yang bisa menular?
Coba kalau Jefta. Flu. Batuk, flu, Batuk ya? batuk. Coba Kakak Kakak Senja mau Ayu. tanya kalau Jefta. Jefta pernah sakit flu nggak? Pernah. Pernah. Terus sakit apa lagi yang pernah dialamin? Yang menular ke orang lain? Batuk-batuk, terus flu, terus lupa ya apa lagi nih. Lupa apa lagi ya? Nah, terus kalau Ferin, coba mana ya Ferin ya? Ferin pernah nggak mengalami sakit yang menular? Sakit mata misalnya, atau sakit cacar, pernah nggak? Pilek pernah. Belum pernah ya? Pernah lah. Belum pernah ya? Kalau misalnya sedikit merah-merahnya tapi gede. Kalau aku kecil merah-merahnya tapi banyak. oh gitu. Coba kalau Adin pernah nggak sakit flu atau apa gitu yang menular? Pernah Adin? Pernah. Oke, nah adik-adik, Kakak Senja hari ini mau cerita tentang orang-orang yang sakit menular. Kalau kita sakit flu yang atau bersin itu ya, atau kita sakit mata yang matanya tuh lengket banget ya, susah kebuka, itu bisa menular ya adik-adik. Atau sakit cacar yang di tangannya tuh ada bintil-bintil merah. Bahkan ada yang suka kayak bisul, ada airnya dalamnya. Nah, adik-adik, itu adalah penyakit-penyakit yang menular. Ketika kita lagi sakit, orang-orang akan jaga jarak nih sama kita. Mereka nggak mau deket-deket karena takut ketularan. Dan sekarang penyakit yang lagi dialami oleh banyak orang adalah apa ya? COVID. COVID, benar. Yang COVID. Kak, aku mau nanya, Kak. Siapa yang mau nanya tuh? Saya, Kak. Coronavirus. Saya, Kak. Siapa yang mau nanya itu tadi? Harrison ya. Bentar. Harrison mau nanya apa nih? Aku mau nanya, Kak. Manusia aja jauh-jauh dari orang yang kena flu biar nggak kena. Tapi orang zaman sekarang tetap aja deket-deket walaupun ada corona. Gimana itu? Saya bingung, hah? Katanya mereka jauh-jauh banget, tapi sendirinya corona sekarang aja masih deket-deket. Deket-deket gimana tuh? Nih, kalau kita perhatiin, Tetap aja bodo amat. Udah tahu ada exit, tetap didudukin. oke. Ya, walaupun sekarang kan lagi pandemi gini ya, masih ada sih orang-orang yang pada deket-deketan, tapi sebenarnya mereka juga nggak mau ketularan kan. Jadi banyak juga orang yang tetap berusaha menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Senja mau cerita tentang apa ya? Ini dia. Tentang 10 orang kusta. Nah, adik-adik, ketika Yesus sama murid-muridnya nih lagi berjalan di tengah perbatasan antara Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, karena mereka sakit kusta, jadi mereka tuh bersepuluh jaga jarak nih sama orang-orang itu. Mereka berdiri agak jauh, terus mereka lihat dan mereka saling ngobrol. Hei, lihat deh, ada Tuhan Yesus. Ada Yesus yang katanya bisa sembuhin kita. Katanya gitu. Lalu temennya yang satu bilang, oh iya benar. Ayo kita datengin Tuhan Yesus, katanya gitu. Mereka berjalan mendekati Tuhan Yesus. Mereka nggak berani deket-deket karena mereka tahu mereka sedang sakit. Nah, apa yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus itu? Karena mereka dari jauh nih, mereka nggak berani deket-deket sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh di sana. Mereka bilang, Yesus, gitu. Mereka berteriak, Yesus Guru, Yesus kasihanilah kami. Gitu katanya. Kenapa minta dikasihani? Karena mereka sedang sakit. Mereka butuh sekali pertolongan. Lalu Yesus mikir nih,
Menurut adik-adik, Tuhan Yesus tahu nggak sih apa yang terjadi sama 10 orang itu? Tahu lah sakit. Tahu, benar. Kita 10 orang. Tuhan Yesus tahu kalau mereka sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa ya adik-adik? Tuhan Yesus memandang mereka. Ketika mendengar ada yang butuh pertolongan, Tuhan Yesus nggak diem aja. Tuhan Yesus mau mendengar, mau menghampiri, mendekati mereka, walaupun mereka sedang sakit yang menular. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka, dan Tuhan Yesus bilang gini, "Hai, anak-anakku 10 orang kusta, pergilah." Nah, lo disuruh pergi. Bukan disuruh pergi untuk berobat ke rumah sakit gitu, bukan ya. Dibilangnya apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam. Karena hanya para imam yang bisa menyebut, yang bisa mendeklarasikan, memutuskan kalau mereka tuh udah sembuh apa belum. Nah, imam-imam yang bisa bilang itu. Nah, yang dilakukan 10 orang kusta apa ya? Waktu Tuhan Yesus kasih perintah, 10 orang kusta langsung melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, nih adik-adik, zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sudah sembuh apa belum. Jadi Tuhan Yesus nyuruh 10 orang kusta untuk temuin imam-imam. Setelah disuruh sama Tuhan Yesus untuk pergi temui imam-imam, 10 orang kusta ini percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita lagi sakit, kita percaya yang nyembuhin kita itu siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jefta bilang Tuhan Yesus. Adit, siapa dia yang nyembuhin dia? Tuhan Yesus, benar. Ya, jadi kita semua harus percaya kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita. Dan Tuhan Yesus sayang sama kita. Jadi kalau kita sakit, nggak mungkin Tuhan Yesus tuh diem aja. Karena percaya, 10 orang kusta langsung apa nih? Apa nih? Ngapain tuh ya 10 orang kusta? Ada yang tahu nggak? Berlari, benar. Orang kusta langsung bergegas. Mereka berlari, mau pergi ke tempat imam-imam. Padahal mereka masih sakit ya. Mereka tapi percaya kalau Tuhan Yesus bilang suruh pergi ke tempat imam-imam, mereka percaya. Mereka jalan aja deh ke tempat imam-imam. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah perjalanan, para penderita kusta itu 10 orang kusta, tadi ada 10 ya. Tiba-tiba semua luka-luka, penyakit kusta yang ada di tubuh mereka senantiasa hilang. Nah, ini hal yang ajaib ya adik-adik. Tuh lihat, yang tadinya ada bulat-bulatnya gitu ya, ada sakit kustanya, jadi halus lagi. Semua jadi sembuh. Nah, ini dia mukjizat Tuhan. Ketika kita percaya, mau dengar apa yang Tuhan bilang, dan kita mau bergegas melakukan apa yang Tuhan perintahkan, senantiasa mukjizat Tuhan akan terjadi. Yang sakit disembuhkan. Nah, Kusta itu apa? kusta itu penyakit lepra. Nanti adik-adik bisa searching di Google ya. Ini tuh penyakit menular yang kalau misalnya kita menderita sakit itu, tubuh kita tuh bisa bentol-bentol terus nanti ada putih, cuman sedikit-sedikit gitu. Itu sakit menular. Ya, itu ya. Nah, adik-adik, dari 10 yang tadi disembuhkan, kalau 10 dikurang 1, berapa adik-adik? 10 dikurang 1 berapa? 9, ya. 9 orang kusta itu, mereka udah kesenangan. Saya bisa sembuh, katanya. Terus mereka langsung bergegas pergi kembali ke keluarga mereka. Dan ada 1 orang yang teringat kepada
Tuhan Yesus yang tadi udah melakukan mukjizat bagi mereka. Dia teringat, oh, tadi saya suruh pergi ke imam-imam, sekarang tiba-tiba saya sehat, saya sembuh. Itu pasti karena Yesus. Satu orang ini adalah orang Samaria. Dari 10 itu, satu orang adalah orang Samaria, dan yang lainnya adalah orang Yahudi. Satu orang Samaria yang udah sembuh, justru teringat sama Tuhan Yesus. Dia langsung mikirin tentang Tuhan Yesus. Oh ya, saya mau kembali sama Tuhan. Dia bilang gitu. Saya mau berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Nah, adik-adik, tadi kan larinya ke sana ya. Salah, kebalik. Ke sana ya. Tadi kan ke sana terus dia langsung berbalik. Berbalik arah. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya kalau Tuhan Yesus yang tadi udah nyembuhin dia. Nah, adik-adik, dia memuji Tuhan dengan suara nyaring dan girang. Dia menemui Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Dia bilang, aku percaya kalau ini adalah mukjizat dari Tuhan. Dan dia mengucap syukur dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, gimana sih kita kalau kita habis sakit, terus Tuhan sembuhkan kita pasti senang. Tapi jangan lupa, gak sekedar senang. Kita harus ingat untuk kembali kepada Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Berdoanya apa? Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Ya, penting untuk kita mengucap syukur dalam doa. Jadi adik-adik, jangan cuma senang aja ya kalau udah sehat, tapi ingat untuk bersyukur sama Tuhan. Dan ini kan hari Valentine. Kita mau bicara banyak tentang kasih Tuhan. Nah, lewat Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Tuhan Yesus senantiasa memelihara, menjaga kesehatan kita. Saat ini banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kena COVID. Tapi bersyukur Tuhan yang senantiasa tolong supaya kita terhindar dari itu. Dan kalaupun kita udah sempat kena nih, udah sempat menderita COVID, kita bersyukur karena Tuhan sudah pulihkan kesehatan kita. Itu salah satu bentuk kasihnya Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, adik-adik, itu dia yang dilakukan oleh orang Samaria yang satu orang itu. Dari 10 cuma satu yang ingat sama Tuhan Yesus. Nah, kita harus jadi seperti orang Samaria ya, yang terus ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanya tuh. Tadi kan orang Samaria dari arah sana ya. Salah sana. Tuhan Yesus nanya, hai orang Samaria, kemana 9 orang yang lain? Katanya gitu. Kemana tuh adik-adik 9 orang lainnya? Kabur. Udah kabur. Mereka udah senang karena mereka udah sembuh. Tapi mereka lupa sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ternyata nyariin. Tuhan Yesus nanya, kemana 9 orang yang lain itu? Katanya. Tapi ternyata 9 orang itu udah nggak ada. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria yang baik ini, yang ingat sama Tuhan Yesus ketika dia sudah sembuh. Orang Samaria dibilang gini sama Tuhan Yesus, hai kamu, berdirilah dan pergilah. Nah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya adik-adik, ternyata kesehatan, kesembuhan yang dialami bukan hanya sekedar mukjizat aja. Mukjizat nggak akan terjadi kalau orang-orang ini tidak beriman kepada Tuhan. Jadi karena iman kepada Tuhan Yesus, maka mereka mengalami kesembuhan. Jadi ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, sedang sakit, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah, apa Din? Iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sakit, jangan imannya kepada mbah dukun gitu ya, yang mbah dukun baca mantra gitu. Atau cuma percaya imannya tuh kepada dokter aja. Oh, dokter ini hebat.
jadi bisa sembuhin saya gitu. Bukan, itu salah. Imannya tetap kepada Tuhan Yesus. Karena obat, lalu setiap olahraga yang kita lakukan, itu semua bisa tolong kita supaya sembuh kalau kita percaya sama Tuhan dan Tuhan berikan kesembuhan buat kita. Ya, adik-adik, ini selanjutnya kita mau sama-sama baca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya kebaca nggak? Kebaca. Baca ya. Oke, nah ini dia ayat hafalan hari ini. Kita diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, adik-adik, anak manusia ini siapa? Coba Marco. Anak manusia itu siapa? Yang disebut sebagai anak manusia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana? Suaranya hilang. Oke. Ya. Nah, jadi yang disebut anak manusia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang nih dari surga ke dunia. Dia mencari setiap manusia yang hilang, yang udah mulai jauh sama Tuhan. Dan jangan lupa ketika kita mengalami kesakitan, kita mengalami kesedihan, yang harus kita cari itu siapa? Ayo, siapa? Harrison. Siapa yang harus kita cari ketika kita sedang sakit? Tuhan Yesus. Itu siapa yang jawab ya? Marco. Ya benar, Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita lagi sakit, kita berdoanya sama siapa nih? Tuhan Yesus juga ya. Tadi Kakak Senja bilang jangan sama siapa? Mbah siapa? Mbah Dukun ya. Jangan ya. Nah, oke. Nah, kita mau sama-sama hafalin ayat hafalan hari ini. Siapa yang bisa ngafalin duluan? Tunggu ya. Ayo, siapa yang bisa? Jefta bisa? Ya. Apa coba? Benar. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Tadi kok kameranya Jefta mati ya? Siapa lagi? Oh, Adin ya tuh. Cicing. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Oke, terima kasih. Siapa lagi tuh? Siapa ya tadi? Sisil ya? Iya, Sisil mau coba kakak. Oke, sebentar ya. Ayo Sisil. Lukas Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah gitu. Yeay, terima kasih Sisil. Pinter loh. Siapa lagi? Ayo, Jovanka gimana? Oke, ayo Jovanka. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang dan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, hebat. Terima kasih Jovanka. Yang lain? Kayla mungkin, Kayla? Kayla mau coba? Enggak dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Minggu depan ya.
Pinter. Kalau Michelle gimana? Ayo Michelle dicoba. Udah dibuka belum mic-nya? Nggak ada suaranya. Oh, masih ngafalin. Ayo, Shell. Michelle belum? Oh, belum. Oke, coba siapa yang tadi belum ya? Harrison ya? Harry. Atau Lionel? Lionel mau? Udah hafal belum? Oh, Lionel nggak dengar ya? Ayo, siapa lagi? Ada yang mau angkat tangan? Atau buka suaranya langsung? Atau udah semua? Siapa tuh? Nggak ada lagi yang mau. Nggak ada lagi yang mau. Oke. Nah, Kakak Senja, hari ini, karena hari ini hari Valentine, berbagi kasih, jadi Kakak Senja mau bagi-bagi coklat. Nah, tapi ada syaratnya. Kenapa? Kata Adin, kenapa? Nah, Kakak Senja mau kasih berapa pertanyaan ya? Kakak Senja mau kasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan untuk 3 orang yang bisa menjawab. Nanti Kakak Senja akan kirimin coklat ke rumahnya. Oke? Ayo, siapa yang semangat untuk dapat coklat? Untuk sama-sama jawab pertanyaan. Dapat coklat. Kenapa Coklat di sini. Udah banyak coklat ya? Ayo, siapa yang udah siap jawab pertanyaan boleh buka mic-nya. Aku udah buka mic. Oh, udah buka mic ya. Jefta ya itu ya? Nanti yang tahu jawabannya sebut nama ya. Buka mic, sebut nama. Nanti yang boleh jawab hanya yang aku munculin gambarnya di layar. Oke? Nanti kalau misalnya udah terlanjur jawab, pertanyaannya aku sedikit kurang. Oke. Nah, adik-adik. Ini kok aku ada agak feedback ya? Ada mic-nya kebuka nggak? Coba. Nggak ya? Ah, ya oke. Pertanyaan yang pertama. Ada berapa orang kusta yang ditemui oleh Tuhan Yesus? 10. Bisa. Terus ya, karena udah dijawab ya. Harrison 10. Nggak boleh. Kalau udah disebut jawabannya angus. Oke. Sebut nama dulu. Sebut nama ya. Sebut nama. Misal nih namanya Marco. Bilang, Marco. Gitu ya. Oke. Ulang. Tadi ada 10 orang kusta yang ditemuin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi jalan di perbatasan Galilea dan apa ya? Adin tahu jawabannya bener nih. Ntar dulu. Tunggu ya. Siapa tuh? Adin ya? Jalan loh. Adin ya. Bilang duluan. Betul. Jadi perbatasan antara Galilea dan Samaria. Jadi coklat pertama buat Adin. Berhubung Adin ada saya, jadinya coklatnya aku tambahin deh. Jadi 4 ya. Buat yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi ada 10 orang.
kusta. Yang satu kan orang Samaria. Yang satu orang Samaria. Terus yang 9 dia orang apa ya? Ayo sebut nama dulu. Galilea. Jefta. Jefta. Oke, sebentar. Jefta yang mau jawab nih. Oke, Jefta jawabannya apa? Galilea. Teng-tong. Salah. Tadi ada orang, yang satu kan orang Safaria. Samaria. Yang 9 orang apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebut nama dulu. Siapa yang bisa jawab? Satu orang Samaria dan 9 orang. Dia sukunya sama Tuhan Yesus. Adin. Galilea. Salah, tadi kan udah dijawab sama Jefta. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Dia depannya Y. Ayo, yang jawab. Oh, tadi Adi sudah ya. Jadi Adi nggak bisa jawab lagi. Yadi. Itu siapa tuh yang ngomong? Itu dulu, sebut namanya dulu. Marco ya tadi ya? Ya. Marco itu apa jawabnya Marco? Yadi. Jadi itu apa ya? Giovanni. Yadi. Katanya Marco Yadi. Salah ya, Teng-tong. Bukan Yadi. Tadi siapa yang mau jawab lagi? Giovanka. Giovanka apa jawabannya? Yahudi. Benar. Selamat Giovanka. Jadi coklat kedua buat Giovanka ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Waktu Tuhan Yesus ketemu sama 10 orang kusta, Tuhan Yesus itu lagi bersama siapa ya? Ayo. Tuhan Yesus jalan tuh sama siapa ya? Melintasi Galilea dan perbatasan Samaria itu. Marco. Siapa yang mau jawab? Marco. Harrison. Aku udah duluan. Harrison. Jawabannya apa, Marco? Jawabannya sama 12 murid Yesus. Betul. Hebat-hebat nih ya. Jadi coklat ketiga buat Marco. Selamat Marco, benar. Jadi tadi Tuhan Yesus lagi jalan sama murid-muridnya. Murid Yesus ada 12. Oke. Hebat. Itu udah 3 ya. Berarti 1 lagi nih. Tadi udah ada Adin, udah ada Giovanka, sama Marco. 3 orang ini udah nggak boleh jawab lagi ya. Selanjutnya pertanyaannya, waktu si 10 orang kusta teriak, "Guru, tolong sembuhkan kami." Nah, Tuhan Yesus bilang, "Pergilah dan perlihatkan kepada siapa?" Ayo yang tahu sebut namanya. Jefta ya. Sebentar. Jefta mana ya? Ini dia Jefta. Apa Jefta diperlihatkan kepada siapa? Imamnya, Mas. Imam, ya benar. Oke, selamat Jefta. Ya, jadi ada 4 orang yang udah bisa jawab dengan benar. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk terus memperhatikan setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap harinya. Dan firman Tuhan itu harus disimpan dalam hati serta pikiran. Diingat-ingat, waktu Tuhan Yesus suruh orang kusta pergi ke tempat imam-imam, yang langsung orang kusta lakukan apa? Ini pertanyaan rebutan. Ayo, sebut nama. Yang langsung dilakukan oleh 10 orang kusta apa? Yang udah datang nggak boleh ya.
Orang kusta langsung ngapain tuh? Berlari. Itu siapa ya? Jovanka. Jovanka ya. Jovanka tadi udah dapet. Ya udah deh, nggak apa-apa dapet bonus dari Jovanka ya. Tadi soalnya apa? Oke, pertanyaan bonus berikutnya. Ini nggak boleh disebut sama yang udah jawab ya. Aku udah bingung pertanyaannya apa. Waktu si 10 orang kusta masih sakit, itu kan menular. Nah, karena di sana ada banyak orang nih, yang mereka lakukan apa ya? Apa ya yang mereka lakukan? Berjarak. Sebut dulu namanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gak boleh yang udah ya. Sebut dulu namanya. Michelle mau jawab, Michelle? Yang mereka lakukan apa ya, Michelle ya? Kan mereka sakitnya menular nih. Social distancing. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ferin mungkin? Jaga jarak Kak, aku bilang. Atau Kayla? Naik pohon. Naik pohon. Mereka nggak naik pohon, mereka berjalan kaki biasa. Kayak sekarang kan lagi COVID nih, orang-orang pada apa tuh? Nggak boleh deket-deket apa nih bahasa lainnya? Apa ya? Apa ya? Ayo, Kayla. Jaga jarak. Jaga jarak, bisa. Yang lain nggak boleh bersuara dong. Kan tadi janjinya yang ditampilin, yang jawab ya. Oke, Kayla benar tadi jawab jaga jarak ya. Oke, selamat. Jadi tadi ada siapa aja ya? Kalau kakak Senja salah sebut pasti tahu. Tadi ada Adin, terus ada Jovanka, lalu ada Marco, sama Jefta dan Kayla ya. Oh, aku catat dulu deh. Kakak Karin tolong bantu catetin. Jadi ada Adin, ada Jovanka, ada Marco, Jefta, dan Kayla. Oke. Ya. Nah, itu dia yang hari ini kita sama-sama boleh dengar, boleh kita ingat, dan boleh kita renungkan. Kiranya adik-adik terus jadi anak-anak yang melihat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam masa-masa yang sulit, ketika sakit atau ketika sedih gitu ya. Karena Tuhan sayang sama kita. Dan jangan lupa kalau kita udah seneng lagi, kita udah sehat lagi, ingat untuk kembali kepada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Nanti aku kembalikan ke Kakak Nia ya setelah berdoa firman. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa bersama kami. Ketika kami sakit, kami percaya kalau Tuhan yang sembuhkan. Ketika kami sedih, kami percaya kalau Tuhan yang akan menghiburkan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tolong kami ketika kami sudah sehat, atau ketika kami sudah senang, kami ingat untuk kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga serahkan adik-adik ini ke dalam tangan Tuhan. Baik di sini ada Adin, ada Michelle, ada Marco, ada Jovanka, ada Ferin, ada Jefta, ada Lionel, ada Harrison, ada Kayla, dan adik-adik lain yang mungkin aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Biarlah Tuhan yang berkati, supaya adik-adik ini boleh menjadi anak-anak yang kelak senantiasa berakar dalam firman Tuhan, terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa berbuah, di mana buahnya boleh dirasakan oleh papa, mama, keluarga, dan orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke, aku serahkan kembali kepada kakaknya. Oke deh, terima kasih Kakak Senja buat ceritanya. Terus udah berdoa kan tadi, terus kita ngapain nih? Aku bingung. Bye. Kita tutup doa. Bapak terima kasih nggak? Oh, lupa. Oh, ada Bapak terima kasih. Aku nggak tahu. Oke. Tutup doa lagi nggak sih kita? Apa udah tadi? Ada lagu penutup nggak? Nggak ada ya? Enggak sih, nggak ada. Cuman 2 tadi. Oke, kita tutup dengan Bapak terima kasih aja kakaknya. Oke. Bapak. Bentar ya guys. Oke, kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam Tuhan, ku berterima Yeay. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Kita Selamat foto hari dulu Minggu lah kakaknya. semuanya. Oke. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu ya. Berarti di stop dulu spotlightnya. Ini aku yang foto ya. Iya nih aja. Ayo semuanya pose dulu. Siap-siap dulu, siap-siap. Ayo dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Yeay, yeay, yeay.